Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas 5 orang. Pertama, Agis Hartanti, kedua, Yunazira, 3, Maratus Salsabila, 4, Mawar Mulya Hidayat, 5, Neneng Anissa Dania Raihana. Pertama-tama, untuk memecahkan soal limit fungsi aljabar, kita harus mengetahui apa itu limit fungsi aljabar. Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas, disebut sebagai batas, karena memang dekat, tetapi tidak bisa dicapai. Lalu, mengapa limit tersebut harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisikan pada titik-titik tertentu. 3 metode dalam pemecahan limit fungsi aljabar. 1. Menentukan limit dengan substitusi. Apabila nilai suatu fungsi untuk X mendekati A, yang mana A adalah bilangan real, maka dapat ditentukan dengan cara substitusi. Contoh menentukan limit dengan cara substitusi. Limit fungsi 3x kuadrat min 2x ditambah 2 dengan X mendekati 3. Nah, kita tinggal mensubstitusikan X sebagai 3. Kita tulis lagi karena X-nya sama dengan 3. 3 dikali 3 pangkat 2 min, karena X-nya sama dengan 3 berarti 2 dikali 3 tambah 2 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 9. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2. 3 kali 9 sama dengan 27. Dipindahin, kurang 6 tambah 2. 27 dikurang 6 sama dengan 21 ditambah 2. 21 ditambah 2 sama dengan 23. Dah selesai. Jadi nilai limit fungsi dari 3x pangkat 2 min 2x plus 2 dengan x mendekati 3 adalah 23. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode ini akan digunakan apabila fungsi-fungsi tersebut dapat difaktorkan, sehingga tidak menghasilkan nilai tak terdefinisi atau 0 per 0. Jika kita tulis limit x kuadrat dikurang 5x plus 6 per x kuadrat ditambah 2x min 8, x mendekati 2, yaitu karena x-nya 2, jadi 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 6 per 4 ditambah 2 kali 2 4 min 8 sama dengan 4 dikurangi 10 sama dengan minus 6 ditambah 6 sama dengan 0. 4 ditambah 4 sama dengan 8 minus 8 sama dengan 0, jadi 0 per 0. Jika menggunakan metode ini, maka hasil yang akan didapat adalah 0 per 0. Jadi kita harus menggunakan metode pemfaktoran untuk soal ini. Udah, 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan, fungsi limit ini ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Maka fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini dapat kita ubah dalam bentuk pemfaktoran. Cara memfaktorkannya adalah kita mencari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 6. Dan ketika bilangan tersebut kita jumlahkan, harus sama dengan negatif 5. Bilangan yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 2. Karena min 3 dikali min 2 sama dengan 6 dan min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Jadi kita isi di sini. Min 3, min 2. Ini adalah hasil pemfaktoran dari fungsi x kuadrat min 5x plus 6.
Selanjutnya kita cari pemfaktoran dari fungsi x kuadrat ditambah 2x min 8. Cara memfaktorkannya adalah kita mencari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya min 8, dan jika dijumlahkan harus sama dengan plus 2, positif 2. Bilangan yang memenuhi adalah 4 dan min 2. Karena 4 dikali min 2 sama dengan minus 8, 4 ditambah min 2 sama dengan positif 2. Jadi kita isi di sini 4 dan min 2. Lalu kita substitusikan x sebagai 2. 2 min 3, 2 min 2 per 2 ditambah 4, 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena ini habis, jadinya min 1 per 6. Sudah. Jadi nilai limit fungsi dari limit x kuadrat min 5x plus 6 telah ditulis. Limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x minus 8x mendekati 2 adalah min 1 per 6. Metode yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Dari metode ini yaitu mengalihkan fungsi pada limit dengan akar sekawannya. Tentu saja metode ini kita gunakan apabila metode substitusi menghasilkan batas nilai yang tak terdefinisi atau 0 per 0. Contoh limit fungsi dari metode perkalian sekawan yaitu sekawan dari fungsi ini adalah akar x ditambah 4. Karena ini min, jadi sekawannya adalah plus. Kita tulis dulu fungsinya. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya. Bisa ditulis seperti ini. Kita tulis dulu bagian atasnya, tidak perlu dikali. Untuk yang bawah, akar x dikali akar x sama dengan x. Nah, min 4 dikali plus 4 adalah min 16. Karena ini sama, kita coret. Dan tinggal akar x ditambah 4. Di sini kita masukkan saja akar x-nya 16 ditambah 4. Akar 16 adalah 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi untuk limit fungsi x min 16 per akar x min 4 dengan x mendekati 16 adalah 8. Contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini seperti pada contoh tadi caranya. Sekawan dari fungsi ini adalah akar x ditambah 3. Tinggal dikalikan saja. Amati pengerjaan soal di atas. Akar x dikali akar x sama dengan x min 3 dikali plus 3 sama dengan min 9. Coret. Jadi akar x ditambah 3 akar 9 ditambah 3 sama dengan akar 9 3 ditambah 3 6. Sekian video pengerjaan limit 3 metode dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.